Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil tema mengasah besi menjadi jarum. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada renungan siang GKI Cimahi. Bila Tuhan menyertai, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat Alkitab atau bacaan Alkitab kita dari Ibrani 10 ayat 36 yang bunyinya seperti demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu sekalian, menurut legenda, Li Bai, sastrawan Tiongkok yang hidup pada masa dinasti Tang, adalah seorang pemalas dalam belajar pada masa kecilnya. Li Bai merasa semua yang dipelajarinya itu tidak ada gunanya. Pada suatu hari, Li Bai melihat seorang nenek yang setiap hari menggosok sebatang besi tanpa henti untuk membuat sebuah jarum. Melihat nenek melakukan hal tersebut, Li Bai menertawakan sang nenek tersebut. Li Bai kecil berpikir bahwa nenek itu sangat bodoh sekali mau menggosok sebatang besi untuk membuat sebuah jarum. Pada saat Li Bai bertanya kepada sang nenek itu, mengapa sang nenek itu mau melakukan hal itu? Sang nenek menjawab, memang ini masih batangan besi. Namun kalau aku terus-menerus menggosoknya tiap hari, maka besi ini akan semakin kecil dan menjadi sebuah jarum. Begitu juga dengan belajar. Kamu harus bersusah payah dalam waktu lama sebelum kamu memperoleh hasilnya. Jawaban sang nenek itu menyadarkan Li Bai, dan kemudian Li Bai mengubah cara berpikirnya. Dan ini kemudian membuat Li Bai menjadi salah satu penyair besar di Tiongkok dan bahkan dalam sejarah dunia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, cerita Li Bai ini mau mengingatkan kita semua bahwa untuk mencapai keberhasilan itu tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan proses. Dan untuk menjalani setiap proses tersebut dibutuhkan ketekunan dari setiap diri kita. Tanpa sebuah ketekunan, maka setiap proses menjadi sesuatu yang membosankan dan sepertinya membuang-buang waktu. Padahal ketekunan menjalani setiap proses, dalam menjalani setiap proses adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan terbaik. Apa itu ketekunan? Ketekunan adalah ketika kita mau bertahan, teguh, dan pantang menyerah dalam menjalani setiap proses untuk meraih keberhasilan, mau terus mencoba, dan tidak mudah goyah oleh keadaan apapun juga, sampai mampu mengatasi setiap tantangannya. Hal ketekunan juga diingatkan oleh penulis surat Ibrani. Penulis Ibrani mengatakan bahwa dalam menghadapi segala sesuatu kita harus punya ketekunan. Ketekunan yang seperti apa yang harus kita miliki? Ketekunan yang harus kita miliki adalah melakukan kehendak Allah. Apa artinya? Artinya dalam kita menghadapi apapun, kita harus melakukannya itu semua berdasarkan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Ketekunan menjalankan proses sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Oleh karena itu, mari kita terus melatih diri kita untuk terus tekun yang berdasarkan kehendak Tuhan dalam menjalani setiap proses hidup yang kita lalui bersama. Kalau kita tekun dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita.
Kalau kita tekun, maka Tuhan akan menyertai kita terus. Apa yang harus kita ragukan dan takutkan lagi dalam menjalani hidup ini kalau kita melakukan semua kehendak Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.